I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah 1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. 2. Teknologi yang digunakan. 3. Anggota atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi. 4. Yaitu ukuran organisasi. Pengertian desain dan bagan organisasi menurut Stephen P. Robbins yaitu desain organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal, sedangkan struktur organisasi bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan satu mekan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tipe struktur organisasi. Yang pertama, struktur sederhana atau simple struktur. Yang kedua, struktur fungsional atau fungsional struktur. Yang ketiga, struktur multidivisi atau multidivisional struktur. Yang keempat, struktur organisasi induk atau holding company struktur. Yang kelima yaitu struktur matriks atau matriks struktur. Yang terakhir yaitu yang keenam, struktur antara atau variatif. Bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis desain organisasi yang dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Struktur sederhana yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil. Nah, yang kedua yaitu birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Kekuatan-kekuatan dari desain organisasi ini antara lain yaitu 1. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi koordinasi manakala organisasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, matriks memudahkan, yaitu penempatan para spesialis secara efisiensi. Yang ketiga, matriks mencapai keuntungan, skala ekonomi dengan cara menyediakan sumber-sumber daya terbaik maupun cara yang efektif bagi organisasi untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisiensi. Yang keempat yaitu mostly mechanistic, yaitu pada jenis organisasi ini terdapat ciri-ciri yaitu adanya formalisasi yang sentralisis pada tingkat moderat, adanya training yang bersifat format atau wajib, span of control yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun tidak tertulis. 5. Proses dalam desain organisasi menurut Evans, Konpansky, dan Matheson, yaitu dalam desain organisasi terdapat 4 proses yang harus dilakukan, yaitu 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses membagi pekerjaan menjadi jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan. Baiklah, pada bagian selanjutnya kita masuk kepada bagian B, yaitu struktur organisasi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi kewenangan di antara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal. Yang kedua, bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi pada umumnya berbeda-beda serta memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hubungan yang ada, pada organisasi terdapat banyak jenis struktur utama organisasi.
3. Bentuk organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor. Bentuk organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi. 4. Bentuk organisasi lini. Staf dan fungsional merupakan kombinasi dari organisasi lini dan staf dan fungsional. Biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Pada tingkat Dewan Komisaris atau Board of Director diterapkan tipe organisasi lini dan juga staf. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima, bentuk organisasi komite, yaitu suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite atau panitia sama dengan komites atau organization mengutamakan pimpinannya. Artinya, dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium atau plural eksekutif.